Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Kapanpun kalian melihat video ini, pada video kali ini kita akan belajar tentang WLAN atau wireless LAN. Pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai DHCP client dan DHCP server. Nah, maka di video yang ketiga ini kita akan membahas tentang WLAN. Ya, jadi di beberapa seri mikrotik itu sudah terdapat perangkat wirelessnya. Jadi kita tidak usah menambahkan atau membeli akses point baru untuk bisa melakukan sharing internet melalui jaringan WiFi gitu ya. Jadi kita tinggal mengaktifkan WLAN tersebut, kemudian kita setting sebentar, eh, kita sudah punya WiFi di rumah kita masing-masing. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan mengkonfigurasinya. Langkah pertama, silakan kalian buka aplikasi Winbox seperti biasa. Jika belum punya Winbox-nya, silakan download atau tonton di video yang pertama kemarin. Nah, ini adalah aplikasi Winbox. Saya menggunakan router port RB91951UI ya, seperti yang kemarin. Di sini karena routernya sudah di reset, sehingga IP address-nya masih kosong. Maka dari itu kita tidak bisa menggunakan atau tidak bisa connection menggunakan IP address, yang memungkinkan itu pakai MAC address. Jadi pastikan kalian klik MAC address-nya sehingga di connect to-nya ini pakai MAC address. Sama yang seperti yang ada di sini ya. Kemudian loginnya adalah admin, user default-nya, password-nya kosong. Kemudian kita tekan connect. Kita tunggu beberapa saat sampai aplikasi Winbox ini terbuka. Nah, ini jika kalian mendapati masalah seperti ini berarti Winbox-nya tidak berhasil terbuka ya. Ini dia mencoba menghubungkannya sekali lagi. Jadi apabila kalian menghadapi masalah seperti ini, kalian jangan panik. Masalah seperti ini itu eh, sudah umum terjadi ya. Jadi kalian jangan terburu-buru panik. Langkah pertama yang bisa kalian lakukan apabila terdapat masalah seperti ini, kalian cancel dulu koneksinya, terus kalian masuk ke settingan network connection di control panel. Jadi kalian tekan Windows R seperti biasa, kemudian tekan atau ketik njpa.jpl kalau sudah di OK. Nah, kalian lihat ada berapa Ethernet yang aktif di komputer atau di laptop kalian. Apabila lebih dari satu seperti ini, maka coba kalian disable Ethernet-Ethernet yang tidak kalian butuhkan ya. Untuk contoh kali ini saya menggunakan Ethernet utama saya yaitu yang ini ya. Jadi yang ini akan saya biarkan tetap hidup, yang lain akan saya matikan. Cara mematikannya cukup dengan klik kanan terus disable. Yang ini juga klik kanan disable, yang ini juga klik kanan disable, ini juga. Jadi semuanya mati ya. Perbedaannya kalau misalkan warna biru seperti ini dia hidup. Untuk WiFi tidak saya matikan karena dia tidak saya gunakan. Di sini ada simbol X ya, atau silang warna merah. Jadi dia tidak digunakan. Oke, seperti ini kita coba dulu. Ini kita tutup. Kita kembali lagi connect menggunakan Winbox. Klik MAC address-nya, kemudian tekan connect. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian tidak usah buru-buru panik ketika menghadapi Winbox kalian itu tidak bisa masuk gitu ya. Kalian usahakan seperti itu tadi. Kemungkinan masalahnya ada di sana ya. Kalau misalkan belum bisa, coba diganti kabel dan sebagainya, diperiksa ya. Oke, kalau sudah berhasil masuk ke Mikrotik, pastikan tidak ada konfigurasi yang melekat ya. Atau misalkan kalian ragu, boleh di reset ya, reset configuration, kemudian no default, tekan reset, kemudian tekan yes. Nah, untuk Mikrotik ini sudah saya reset, tapi akan saya periksa dulu di bagian bridge. Nah, ini kosong, tidak ada interface yang terbridge, kemudian di IP, address, nah di sini juga kosong. Berarti Mikrotik ini sudah saya pastikan benar-benar kosong dan siap untuk dikonfigurasi. Langkah pertama untuk konfigurasi, kalian cek atau kalian periksa apakah perangkat di atas router yang kalian setting ini sudah mengaktifkan DHCP server apa belum, gitu ya. Kalau misalkan perangkat di atasnya ini bisa modem, bisa mikrotik juga ya, bisa router juga di atasnya. Apabila sudah mengaktifkan DHCP server, kita tinggal merequest DHCP atau merequest IP ke modem atau ke routernya, sehingga kita tidak usah mengkonfigurasi
hal-hal yang lain-lain seperti yang ada di video yang kedua kemarin. Kita coba dulu. Masuk ke IP, kemudian pilih DHCP client. Nah, kemudian kita tekan plus untuk menambahkannya. Di interface ini saya pilih Ether 1. Kenapa kok dipilih Ether 1? Karena kabel LAN yang saya gunakan itu atau kabel LAN yang tertancap di Ether 1 itu yang tertancap di modem atau di router ya. Jadi dari modem turun ke Ether 1 ya. Kalau misalkan kalian kabel sumber internetnya kalian diletakkan di Ether 5 maka ya pilih Ether 5 ya. Kalau misalkan kalian letakkan di Ether 4 ya Ether 4. Mengikuti saja ya, kabel sumber internetnya kalian letakkan di mana. Di contoh kasus saya ini kabel internetnya saya letakkan di Ether 1. Sementara kabel konfigurasinya yang mengarah ke laptop ini saya letakkan di Ether 2. Oke, seperti itu. Kalau sudah saya tekan OK, tunggu beberapa saat apakah IP address-nya terkirim. Nah, seperti ini tidak ada reaksi apa-apa ya, IP address tidak terkirim, statusnya masih searching. Itu kemungkinan modem atau router di atasnya ini tidak mengaktifkan DHCP server, sehingga mau tidak mau kita harus mengkonfigurasi mikrotik ini manual gitu ya. Sekedar informasi untuk gateway yang saya gunakan adalah 192.168.1.1 ya. Jadi untuk gateway modem saya IP-nya adalah 192.168.1.1 ini ya. Nanti kalian sesuaikan saja gateway kalian berapa gitu ya. Kalau tidak tahu ya tanya gateway-nya berapa. Biasanya gateway ini diberikan ya sama ISP. Baik, karena tidak ada DHCP client, maka kita min atau kita hapus, kita tutup, maka kita masuk ke IP terus addresses ya. Kita berikan IP di Ether 1 itu yang satu segmen dengan gateway. Nah, kita berikan IP yang satu segmen dengan gateway. Kita plus, kemudian kita tulis IP-nya 192.168.1.2 karena gateway-nya 1.1. Kemudian prefix-nya 24. Ya, prefix-nya 24 kok tahu ya? Ini dapat dari ESP informasinya harusnya ya. Oke, kalau sudah interface-nya tetap mengarah ke Ether 1 karena sumber internet itu nyambungnya ke Ether 1. Kalau sudah di-apply, kemudian oke. Kita cek pakai new terminal apakah mikrotik kita ini sudah terhubung ke modem ya. Ketikan perintah ping kemudian 192.168.1.1. Nah, kita ping ke gateway. Kemudian di enter. Nah, kalau sudah repli semacam ini berarti mikrotik kita sudah terhubung ke gateway. Oke. Kalau sudah terhubung ke gateway, kita teruskan konfigurasi yang berikutnya, masuk ke IP, kemudian DNS, berikan IP DNS-nya, kita pakai public DNS-nya Google boleh 8.8.8, pakai 2 boleh 8.8.4.4, kemudian jangan lupa allow remote request-nya dicentang, kemudian apply, oke. Tahap berikutnya kita routing statik ya. Kalau misalkan ini kalian ping ya tidak bisa. Ya, masih tidak bisa. Nah, no route to host, pesannya no route to host, tidak ada rute menuju 888. Maka dari itu kita buatkan routing statik. Misalkan kita ping ke Google, apakah nggak bisa? Ya tetap saja nggak bisa ya, tetap nggak bisa. Oke, kita masuk ke IP, kemudian routers. Di sini kita plus, kemudian ini DST address-nya 000 karena kita ingin menuju ke internet. Gateway-nya berapa? Gateway-nya ditulis 192.168.1.1. Nah, kemudian apply. Pastikan ini reachable ya. Ether 1. Nah, di sini ya, reachable. Nah, oke. Kalau sudah kita coba lagi ping ke 888, apakah sudah tembus ke internet? Sudah tembus ya. Nah, kemudian kita coba ping ke Google. Ping google.com. Nah, ping Google juga sudah bisa, berarti mikrotik sudah connect ke internet. Tinggal kita bagi koneksinya ya. Kita sharing internet ini ke klien. Caranya kita buat firewall NAT ya. Masuk ke IP, kemudian pilih firewall, pilih NAT, tekan plus. Nah, kemudian di bagian general SRC-nya change-nya SRC, out interface-nya yang menuju ke internet lewat jalur mana? Lewat jalur Ether 1 gitu ya.
Kemudian jangan lupa actionnya kita rubah menjadi masquerade. Nah, masquerade. Kalau sudah, oke. Nah, ini internet sudah teraliri atau klien pastinya sudah dapat internet. Untuk mencobanya, kita coba di klien dulu ya. Langkah pertama atau langkah selanjutnya kita berikan IP address yang mengarah ke klien. Yang mengarah ke klien itu saya tancapkan kabel LAN-nya ada di Ether 2. Oke, kita plus, kemudian kita berikan IP address untuk Ether 2 10.10.1/24, kemudian interface-nya Ether 2. Oke. Kemudian kita apply, oke. Kemudian kita coba setting di kliennya ya, Windows R, ncpa.cpl. Nah, kemudian di bagian Ethernet ini kita setting. Ini saya masih belum setting DHCP server ya, jadi saya konfigurasi IP-nya manual. Kita properties, kemudian use the following IP address-nya yang mengarah ke router yaitu 10.10.10.2 ya, karena 10.10.1-nya gateway ya. Kemudian ini 255.255.255.0 karena pakai prefix 24. Kemudian gateway-nya berapa? Gateway-nya 10.10.10.1. Logo tidak sama dengan gateway yang ada di sini. Kok tidak sama? Ya ini kan gateway utama ya, gateway utama. Yang kita tanam di mikrotik ya, kalau misalkan kita tanam di klien, maka ya port yang IP port yang ada di mikrotik berapa ya, yang ada di Ether 2, yang ada di Ether 2 kan 10.10.1. Oke ya. Kemudian DNS servernya 8.8.8. Kemudian kita pakai alternate-nya juga 8844. Kalau sudah di OK, kemudian close. Nah, tunggu beberapa saat, kita cek IP-nya sudah berubah apa belum dengan cara klik kanan status, kemudian tekan details. Nah, ini IP-nya sudah masuk yang barusan kita setting. Tinggal kita cek apakah internetnya sudah connect. Buka Google, kemudian Google. Nah, laptop saya sudah terkoneksi internet. YouTube. Nah, ini ya, sudah terkoneksi internet. Oke, untuk konfigurasi basic configuration mikrotik sudah beres, tinggal kita masuk ke pembahasan utama yaitu wireless LAN. Oke, ini kita tutup, ini kita tutup. Nah, untuk mengaktifkan atau melihat wireless LAN ada apa tidak, nah, pastikan di interface ini ya, di sini ada interface WLAN. Ya, kalau misalkan mikrotik kalian tidak ada WLAN, maka berarti kalian tidak bisa membuat jaringan WiFi di rumah kalian dengan hanya mikrotik. Kalian harus membeli lagi alat yang namanya access point ya. Access point. Nah, alatnya seperti ini. Nah, banyak modelnya ya dan harganya juga bervariasi. Nah, kalau misalkan mikrotik kalian tidak punya WLAN, dengan sangat terpaksa sekali kalian harus menambahkan alat ini untuk bisa melakukan sharing internet melalui sinyal WiFi. Oke ya, ini namanya access point. Access point. Antenanya ada 3, ya ada yang 2 ya. Ada yang bentuknya bulat seperti ini, airpo ya. Oke, macam-macam. Nah, apabila kalian pastikan ada WLAN-nya, maka kalian tinggal mengaktifkan saja. Karena memang default-nya atau normalnya WLAN ini dalam kondisi terdisable atau mati ya. Untuk menghidupkannya, tinggal kalian klik WLAN-nya, kemudian kalian checklist atau klik centang warna biru ini. Klik, oke. Nah, kalau sudah hidup atau kondisinya sudah berwarna biru seperti ini, maka dia kondisinya sudah menyala. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya kalian hanya tinggal double klik untuk WLAN-nya atau kalian masuk ke menu wireless yang ada di menu samping ini ya. Wireless. Nah, kemudian di sini juga ada. Sama sebenarnya ya. Kalian masuk dari sini juga sama. Kalian masuk dari wireless kemudian klik yang ini juga sama ya. Tapi kalau kalian masuknya dari sini, kalian hanya bisa men-setting standar saja ya, standar saja. Nanti kan tentunya WiFi yang kita punya ini atau wireless yang kita punya ini harus ada password dan sebagainya ya, supaya tidak sembarang orang menggunakan jaringan internet kita. Oke ya, di sini tidak terlihat cara men-setting passwordnya di mana ya. Maka dari itu kita masuknya dari menu
wireless ini ya. Kalau di sini tadi sudah mengaktif ya, sudah aktif, ditutup aja nggak masalah. Kemudian kita masuk ke menu wireless yang ada di sini. Nah, yang ada di sini, tahap pertama sebelum kita setting WiFi-nya ya, sebelum kita setting WiFi-nya, kita masuk ke tab security profile dulu. Tab security profile ini digunakan untuk membuat password ya, password WiFi kita. Nah, coba kita buat passwordnya, kita tekan plus saja di sini plus. Nah, kita namanya apa terserah ya. Untuk namanya ini terserah. Misalkan kita namai password ya, seperti itu. Modenya kita pilih dynamic case ya. Di mode dynamic case, kemudian authentication type-nya WPA2, WPA PSK sama WPA2 PSK. Ya, kita pakai dua. Untuk passwordnya ketikkan di sini ya, passwordnya ketikkan di sini. Untuk sekedar contoh saja, saya ketikkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, itu minimal yang diminta WPA 8 karakter. Kemudian yang bawah juga sama, diulangi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tentunya kalau misalkan di rumah kalian passwordnya usahakan yang kuat ya, jangan pakai angka 1 sampai 8, itu mudah sekali ketebak ya, sehingga ya sama saja dengan tidak menggunakan password. Oke, kalau sudah kita apply, kemudian oke, kita sudah membuat password. Tahap selanjutnya masuk ke tab wireless, diklik wirelessnya atau WLAN satunya ini. Nah, di sini kita masuk ke tab wireless ya. Kita masuk ke tab wireless, kita ganti modenya dari station menjadi AP bridge. Nah, langkah pertama seperti itu. AP bridge. Nah, kemudian untuk bandnya, kita pilih BGN ya, biar HP-HP yang lama, Xiaomi versi jadul itu atau Android versi lama itu bisa terkoneksi dengan baik ke jaringan WiFi kita. Kemudian di sini channel width-nya. Nah, di channel width-nya ini harusnya kalian scan di lingkungan kalian itu ada akses point lain apa tidak gitu loh. Dan akses point, kalau misalkan ada akses point lain atau WiFi, jaringan WiFi yang lain, misalkan di dekat-dekat rumah kalian, dia mendapat atau dia memakai channel sama frekuensi berapa ya. Jadi kita harus tahu dulu di lingkungan sekitar rumah kita atau di lingkungan yang mau kita pasangi WiFi. Caranya bagaimana? Caranya kita scan dulu menggunakan ini ya. Di sini ada tombol scan, kemudian interface-nya pakai WLAN, coba di start. Nah, di sini ada banyak sekali jaringan WiFi di sekitar rumah saya yang menggunakan, nah ini ya, nah ini informasi channelnya. Kalau frekuensinya nanti kita sesuaikan saja. Yang penting channelnya ini, biar tidak terjadi interferensi ya, atau tabrakan lah, simpelnya. Di sini ada, ini pakai frekuensi 20 ya. Kemudian channelnya 2412. Nah, ini untuk informasi channelnya kita usahakan ya biar tidak sama gitu ya. 237 itu sudah ada dua WiFi atau dua akses point yang pakai 2412 ya lumayan lah. Ya ini ada beberapa yang menggunakan. Jadi kita pakai yang tidak ada di sini atau misalkan kalian ragu-ragu atau belum tahu bagaimana cara menghitung atau menentukan channel ini, kita bisa pakai ini, kita tutup tadi ya. Kita pakai ini channel 2040 MHz EC. Misalkan kita pakai ini dulu ya. Ini mempengaruhi kecepatan throughput ya namanya, kecepatan download sama upload atau memaksimalkan bandwidth yang kita punya nanti. Ini pengaruhnya ada di sana nanti ini. Kita coba pakai 20 per 40 MHz EC misalkan seperti itu. Kemudian frekuensinya, nah ini. Misalkan kalian tidak tahu mau pakai frekuensi yang mana, dari hasil scan tadi kalian bingung karena mana yang tidak dipakai. Nah, yang belum dipakai yang mana, untuk amannya kita pakai auto saja, biar mikrotik yang menentukan ya. Oke, kalau sudah SSID. SSID ini adalah nama WiFi kalian. Silakan diberikan nama. Misalkan di sini apa? WiFi saya, misalkan seperti itu ya, WiFi saya. Kemudian di security profile kita masukkan passwordnya ya. Di file yang di konfigurasi yang tadi.
Jadi security profile kita klik anak panah, nah kita pilih password yang kita buat di tab security profile yang ini tadi ya. Jadi kita masukkan di situ. Apabila sudah, tinggal tekan apply, kemudian OK. Nah, untuk setting WiFi-nya sudah selesai. Misalkan kita lihat di bagian sini ya, di laptop saya, apakah sudah muncul untuk WiFi saya. Nah, ini WiFi saya sudah muncul ya. Kalau sudah ada gambar gemboknya gini, berarti sifatnya dia secure ya. Secure itu ada passwordnya. Misalkan saya tadi tidak memasukkan security profile, apply OK gitu ya. Saya coba matikan dulu antenanya, kemudian saya hidupkan. Nah, terus saya lihat apakah masih ada gemboknya WiFi saya. Nah, ini WiFi saya ini tidak ada gemboknya. Tidak ada gambar gemboknya seperti yang ini, seperti yang ini. Artinya WiFi ini open ya. Siapapun bisa pakai. Nah, seperti itu perbedaannya antara diberikan security profile ataupun tidak. Nah, untuk amannya ya kita kasih aja security profile ya. Default kita ganti password, kemudian apply, oke, kita matikan alatnya, kemudian kita hidupkan lagi, kemudian kita cek di sini apakah sudah ada gemboknya WiFi saya. Nah, ini WiFi saya sudah ada gemboknya. Oke, seperti itu. Sekarang tahap berikutnya kalau sudah konfigurasi WiFi selesai, kita berikan IP address ya. Ya, masa iya nggak ada IP addressnya ya nggak bisa connect. Ya, misalkan ini kita connect-kan ya. WiFi saya connect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini kan passwordnya ya. Nah, kalau sudah di next, ya tidak akan bisa connect ya, kan tidak ada passwordnya, tidak ada apa IP addressnya. Oh, tidak bisa connect ya. Oke, nah tahap berikutnya kita masuk ke menu IP addresses, kemudian kita buat lagi IP address untuk WiFi, misalkan 192.168.101.24. Apabila klien kalian banyak ya, 24. Kemudian interface-nya tentunya WLAN. Nah, interface-nya tentunya WLAN, kemudian di-apply, oke. Nah, selesai untuk memberikan IP address. Berhubung nanti klien-klien kita itu orang umum, orang-orang yang tidak mengetahui jaringan komputer, yang tahunya pokoknya connect selesai, maka dari itu kita harus mengaktifkan yang namanya DHCP server, sehingga waktu kita tekan atau kita connect ke WiFi saya, itu pengunjung atau orang-orang yang tidak mengerti jaringan tidak usah konfigurasi IP manual gitu ya. Apalagi kalau dia pakai HP atau tablet, ya itu malah ribet lagi nyeting IP address-nya. Nah, maka dari itu kita butuh mengaktifkan yang namanya DHCP client, sehingga orang connect itu sudah masuk IP-nya otomatis terkirim dari Mikrotik, ya gitu ya. Jadi kita klik DHCP setup, kemudian kita aktifkan di mana DHCP servernya, kita aktifkan di WLAN 1, kemudian tekan next. Nah, di sini untuk networknya sudah ada, ini juga gateway-nya sudah ada, next. Ini untuk IP address-nya kita tetapkan saja ya, pakai prefix 24, tidak usah kita batasi. Kemudian kita tekan next. Nah, ini DNS-nya sudah ada, next. List time-nya 10 menit ya, masa sewa IP address-nya untuk rilisnya, kemudian next, selesai. Nah, kenapa kok DHCP-nya warnanya merah dan flag-nya atau tandanya di sini invalid? Ya, memang masih belum ada satu device pun yang terkoneksi ke WLAN gitu ya, tidak ada satu device pun yang terkoneksi ke WLAN. Coba saya akan menghubungkan saya akan menghubungkan WiFi laptop saya dengan Mikrotik ya. Ini berarti saya disable dulu. Oh, kalau saya disable nanti Mikrotiknya tertutup. Baik, tidak apa-apa. Ini saya koneksikan langsung aja WiFi saya, kemudian tekan connect, tunggu beberapa saat. Nah, sudah connect gitu ya. Kemudian kita cek IP address-nya. Coba lihat ini sudah tidak ada merah ya, sudah tidak berwarna merah maksudnya. Artinya ini sudah ada device yang terkoneksi. Nah, kemudian kita cek dulu di konfigurasi IP address-nya ncpa.cpl, oke. Nah, di bagian WiFi ini sudah tertera WiFi saya, kemudian kita cek IP-nya, klik kanan status, kemudian details. Nah, di sini sudah ada IP address dari Mikrotik ya. Kemudian gateway-nya ini sudah masuk DNS-nya juga. Nah, seperti itu.
Nah, kita coba koneksi ke internet, berarti ini Winbox-nya kita coba tutup ya, Winbox-nya kita tutup, kemudian ini untuk Ethernet-nya kita disable, untuk memastikan sumber internet hanya dari WiFi atau benar-benar dari WiFi. Ya, di sini semua Ethernet sudah saya matikan, hanya tinggal dari WiFi. Apakah bisa internetan? Kita coba buka Google, kemudian eh, google.com seperti ini seperti ini ya. Buka apa? Facebook. Nah, ini Facebook bisa terbuka, apalagi YouTube, TikTok. Nah, ini TikTok sudah berhasil terbuka ya. Jadi sekarang kita sudah punya jaringan WiFi. Ini di HP juga bisa, di tablet juga bisa. Pokoknya perangkat-perangkat yang mempunyai jaringan WiFi bisa connect semuanya. Itu ya. Untuk men-setting atau mengkonfigurasi jaringan WiFi. Nah, misalkan kita connect konfigurasi mikrotik menggunakan WiFi bisa nggak? Kita coba. Apakah bisa? Nah, bisa. Nah, ini IP-nya yang muncul 100.1. Coba kita konekkan. Nah, ya kan, connect. Ini saya koneksinya nggak pakai kabel ya konfigurasinya. Hanya pakai WiFi. Sehingga saya tidak usah berdekatan dengan mikrotik nantinya. Mikrotiknya saya taruh atas atau saya taruh di mana. Misalkan saya jauh dari mikrotik mau konfigurasi, ya tinggal remote saja gitu ya mikrotiknya. Oke, cara melihat berapa klien yang sudah terkoneksi ke mikrotik kita, ya tinggal masuk ke IP, kemudian DHCP server. Nah, di sini ada lists ya. Coba kita lebarkan dulu. Di sini ada lists. Nah, di sini. Ini adalah IP atau apa perangkat yang terhubung dengan jaringan WiFi kita atau yang sudah terhubung ke internet melalui mikrotik kita. Nah, di sini ada IP-nya, kemudian di sini ada nama hostnya. Misalkan, coba saya ambil HP dulu ya. Oke, nah ini saya akan mencoba mengkoneksikan HP saya ke WiFi. Nanti pasti ada satu tambahan lagi IP yang aktif gitu ya. Nah, ya kan? Nah, di sini ada IP-nya berapa, IP yang terhubung atau diberikan, kemudian device-nya namanya apa. Nah, ini ya. Saya pakai Huawei MatePad seperti itu. Jadi sekarang yang terhubung ke apa namanya jaringan WiFi saya ada dua device, ada dua perangkat. Kalian bisa memantau di sini ya. Misalkan kalian anggota keluarga kalian 5 orang, loh kok ada 6 ini perangkatnya. Nah, itu berarti orang ilegal ya, penyusup. Seperti itu. Oke, untuk pembahasan WiFi cukup seperti itu sepertinya ya. Tidak banyak yang bisa kita lakukan ya karena ini basic ya, dasar ya. Sebenarnya ya masih ada banyak ya. Misalkan kita ingin membatasi, nah di sini kan ada trafiknya ya, TRRX-nya di jaringan WiFi kita itu atau eh, pemakaian bandwidth kita yang berasal dari WLAN itu berapa gitu ya. Misalkan coba saya buka YouTube atau buka apa gitu ya di HP saya, buka TikTok misalkan. Nah, di sini pasti trafficnya meningkat tuh ya kan. Ini TikTok ya, satu HP. Satu HP yang membuka TikTok itu trafficnya sekian ya. Jadi lumayan ya TikTok ini. Lumayan menguras eh, kuota sebenarnya. Kalian kalau misalnya scroll-scroll TikTok itu terlalu lama itu ya seperti ini. Lumayan besar ya video-videonya. Makanya paketan kalian tepat cepat habis. Oke, untuk itu nanti kita kembangkan lagi. Kalau di WiFi ini kalian tidak bisa men-setting atau membuat user-user khusus ya. Misalkan ada user khusus A seperti itu, kemudian user khusus B passwordnya apa, user khusus C passwordnya apa, dibeda-bedakan. Di WiFi atau di WLAN pengaturannya tidak seperti itu. Nanti kalau kita sudah masuk ke pembahasan hotspot, baru kita akan membuat seperti itu ya.
Oke, untuk pembahasan WiFi atau WLAN di Mikrotik cukup seperti itu. Semoga materinya bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.